Bangkitnya Kuntilanak, bagian ke-10. Menguak Tirai Gelap, karya Deva Sastravan, dan dibacakan oleh Deva Sastravan. Pagi itu, meski langit masih tampak gelap dan hujan rintik-rintik pun masih terus membasahi desa Medasari, namun di rumah keluarga Pak Hendarto tampak banyak sekali warga yang berkumpul di sana. Mereka turut berduka cita atas kematian Nela Ariana, anak pertama keluarga Pak Hendarto yang meninggal semalam karena kecelakaan. Pihak kepolisian pun ada yang berjaga-jaga. Ketegangan sangat bisa dirasakan di wajah-wajah penduduknya. Sebagian penduduk lagi berkumpul di area pemakaman desa. Selain mereka mempersiapkan lubang kubur untuk jenazah Nela, saat itu juga banyak masyarakat yang melihat pemeriksaan dua mayat yang ditemukan di area pemakaman, yang jasadnya ditemukan warga saat hendak menggali lubang kubur untuk Nela. Beberapa tim dokter tengah memeriksa mayat tersebut, yang seorang mati dengan jantung seperti bekas tikaman benda tajam, sedang mayat satunya sulit dikenali karena tubuhnya sudah hangus terbakar, sementara di tangannya terdapat sebilah keris yang tengah dipegang. Dugaan sementara polisi, dua orang itu sebelumnya saling baku hantam. Yang seorang tewas karena tikaman keris, sedangkan yang satunya lagi tewas karena tersambar petir. Kalaupun tak ditemukan noda darah di keris, diduga sudah terhapus oleh guyuran hujan deras semalam. Tidak jauh dari penemuan jasad dua orang itu, berdiri tiga orang pemuda yang turut pula menyaksikan kejadian itu. Mereka adalah Bagus, Rusdi, dan Prasetyo. Bagus memperhatikan dua orang polisi yang tengah berbincang. Di tangan salah seorang polisi memegang sebuah kantung plastik berisi keris. Tak lama kemudian, keris terbungkus plastik itu dimasukkan dalam sebuah tas besar bersama bukti-bukti lain yang ditemukan kepolisian di TKP. Bagus seperti merapalkan sesuatu. Tak lama ia menoleh pada Rusdi dan Prasetyo. "Mulai yuk, kau apa-apa maneh nang kini. Pulang yuk, tak ada apa-apa lagi di sini." "Apa kon mau, Gus? Ngapain kamu tadi, Gus?" tanya Rusdi. Setelah jarak mereka agak jauh dari area pemakaman, dengan entengnya Bagus menjawab, "Aku njupuk keris sing mau diterehno polisi yang jero tase. Aku mengambil keris yang tadi diletakkan polisi dalam tasnya." "Asu, goblok kon, Gus. Kan kayak barang bukti kepolisian." "Anjing, bodohnya kamu nih, Gus. Kan itu barang bukti kepolisian," sentak Rusdi. Prasetyo tak kalah kaget, bercampur bingung. Bagaimana mungkin Bagus
punya ilmu memindahkan benda seperti itu. Aku hanya menolong Bapak polisi agar tidak celaka. Celaka bagaimana, Gus? Tanya Rusdi penasaran. Sudahlah, nanti ku ceritakan semuanya di rumah Prasetyo, ucap Bagus mengakhiri kata-katanya. Sesampainya Bagus, Rusdi dan Prasetyo di rumah, di sana tampak juga adiknya Prasetyo tengah berbincang-bincang dengan Atika. Mas Pras, wis bali to. Ditonggoni lho, kat mau karo Atika. Mas Pras, sudah pulang. Ditungguin tuh dari tadi sama Atika, kata Rina. Atika, ada perlu sama Mas? Tanya Prasetyo pada Atika. Atika menggeleng. Enggak Mas. Ah, kamu ini Rin, bercanda aja. Oh ya, kenalkan Gus, Ros. Ini Atika, teman sekolah adikku. Rusdi menjabat tangan Atika. Rusdi Aprianto, saya temannya Prasetyo. Atika tersenyum pada Rusdi. Lalu giliran Bagus yang mengulurkan tangannya. Adikmu cantik dan lucu ya. Aku turut berduka cita. Oh iya, namaku Bagus Wicaksana. Atika Pratiwi, gadis itu membalas jabatan tangan Bagus dan menyebutkan namanya. Atika tak merasa terkejut mendengar kata-kata Bagus. Ia malah menyindir balik. Pulau Jawa memang banyak memunculkan orang-orang sakti seperti jenengan, Mas. Tapi bagaimanapun di sini jenengan pendatang, mohon berhati-hati saja. Atika lalu ditarik Rina ke kamarnya. Di ruang tamu itu, kini hanya tinggal mereka bertiga. Gus, aku tahu sejak kedatangan kita ke sini, kamu sudah mencium banyak hal yang tidak beres. Dan selama di sini, kamu juga pastinya sudah melihat banyak hal. Sudahlah, jangan pakai rahasia-rahasia segala. Aku dan Pras mau tahu ada apa sebenarnya yang terjadi di sini, kata Rusdi. Matanya tajam menatap Bagus. Bagus mengambil sebatang rokok dari kotak rokok yang disodorkan Rusdi, menyalakannya dan menghembuskan asapnya. Pandangannya seperti tengah menerawang. Ia pun mulai bercerita. Kamu ingat terus, sewaktu kita turun dari angkot dan mendengarkan cerita 3 orang di warung makan itu. Saat itu, kupikir desa ini tengah diteror oleh hantu berwujud kuntilanak biasa yang kemunculannya tidak lama setelah kematian tunanganmu, Pras, Dewi Anggraini. Lalu ada desas-desus yang kudengar bahwa Dewi arwahnya gentayangan. Menurutku itu tidak sepenuhnya salah. Bukankah kamu pernah cerita juga, Pras, kalau subuh setelah aku telepon kamu malam itu, kamu didatangi tunanganmu itu? Prasetyo mengangguk, membenarkan perkataan temannya itu. Masalahnya adalah wujud Dewi itu tidak sepenuhnya wujud Dewi. Ada wujud jin jahat lain berwujud kuntilanak tua yang menyatu dalam wujud Dewi. Ini tidak bisa dibiarkan karena akan menjadi fitnah buat almarhumah Dewi. Terlebih beberapa orang kudengar mati dengan tidak wajar. Di antaranya 2 orang preman pasar ini. Kuat dugaanku
ia memang terkait erat dengan kematian Dewi. Bahkan bukan mustahil merekalah dua pelaku pembunuhan terhadap Dewi. Aku tak berani memastikan ini, Rose, karena kalau ini jelas tugas kepolisian lah yang harus mengungkapkannya. Wujud kuntilanak tua inilah yang masih menjadi misteri bagiku. Karena tidak mungkin jin jahat itu mewujud dan menyatu dengan Dewi kalau tidak ada yang mewujudkannya. Pasti ada seorang penganut ilmu hitam tingkat tinggi. Karena aku sudah berusaha untuk menembusnya namun selalu gagal. Selanjutnya, kalian ingat kan kejadian subuh itu saat aku diserang jin raksasa yang membawa tongkat, lebih tepatnya tombak. Dan jin-jin itu tidak sendiri, melainkan kulihat ada puluhan dan mengelilingi rumah Pak Hendarto. Menjaga dari apa? Apalagi kalau bukan teror kuntilanak tersebut. Dan itu artinya lagi bahwa salah satu orang yang tinggal di sana juga terkait dengan pembunuhan Dewi. Ya, ini baru analisaku. Biar nanti kepolisian yang menilai lebih akurat. Terakhir, saat kita di pemakaman tadi, ada dua mayat di sana. Yang satu tertikam di jantungnya, sedang satunya lagi gosok. Menurutku, mereka bukan dua orang yang sedang bertarung lalu sama-sama mati. Kalau iya, ngapain juga mereka memilih kuburan di malam hari? Apalagi dengan kondisi hujan lebat semalam. Mereka berdua justru bersekutu untuk melawan sesuatu yang akhirnya bisa mengalahkan mereka. Sesuatu itu adalah kuntilanak tua. Prasetyo menyela. Benar, Pras. Oh ya, semalam juga ternyata ada kejadian lain kan, yaitu salah seorang keluarga Pak Hendarto yang mati karena korban tabrak lari. Kamu ingat terus gadis yang kemarin sore itu lewat dan disapa oleh Pras yang katanya mau ke kota itu? Ya, aku ingat sekarang. Terus? Nah, kalau ini aku tak bisa memastikan. Kemungkinannya ada dua sih. Pertama, murni kecelakaan karena kondisi hujan lebat. Bisa jadi itu penyebabnya. Tetapi kemungkinan kedua adalah ia mati dibunuh kuntilanak itu karena ia keluar rumah. Kalau ia semalam tetap berada di rumah, maka ia mungkin akan aman-aman saja. Bukankah rumahnya tengah dalam penjagaan puluhan jin? Kalau begitu, putrinya Pak Hendarto itu juga ada kaitannya dengan Dewi? Tanya Rusdi. Prasetyo hanya mendengarkan analisa bagus sambil berpikir keras. Menurutku, bukan dia sebenarnya yang diincar sebagai target utama. Tapi secara tidak langsung, ia pun terkait juga. Nah, kembali pada dua mayat itu. Besar kemungkinan mereka berdua adalah dua orang sakti yang dibayar keluarga Pak Hendarto untuk memusnahkan kuntilanak tua tersebut walau akhirnya kalah. Jin-jin yang kulihat di rumah Pak Hendarto adalah kiriman salah satu dari mereka. Jadi itu saja sih yang ku tahu sejauh ini. Lantas, apakah ini semua sudah berakhir? Tanya Rusdi. Belum, Rus. Ku dengar preman itu punya satu orang teman lagi. Kalau perkiraanku tidak meleset, akan ada dua orang lagi yang menjadi targetnya. Pertama, anggota keluarga Pak Hendarto. Selain gadis itu, dan yang kedua, satu lagi teman dari dua preman yang telah lebih dulu mati.
Putri Pak Hendarto itu punya seorang adik laki-laki yang bernama Agung Bagaskara. Apa iya dia terlibat juga dalam pembunuhan Dewi? Tanya Prasetyo. Mungkin iya, karena target utama bukan Nela. Kalau ia target utama, tak mungkin bapaknya mengizinkan Nela pergi ke kota sore itu untuk menginap dalam keadaan tubuh kosong tanpa penjagaan. Sedang di rumahnya sendiri full dijaga puluhan jin. Kata Bagus. Iya juga sih Gus, kurasa Agung ini memang terlibat. Kata Rusdi. Bisa jadi Gus, karena selama ini yang ku tahu Agung memang bergaul dan dekat dengan ketiga orang itu. Terang Prasetyo. Kalau begitu berarti semuanya jelas. Artinya masih ada 2 lagi yang akan menjadi korbannya. Kata Bagus. Ia kembali mengambil sebatang rokok milik Rusdi. Terus soal Kris, itu kan barang bukti Gus. Polisi itu bisa celaka. Kris itu bukan Kris biasa, butuh perawatan khusus. Rumit ini Rus, aku gak habis pikir. Kenapa Kris itu bisa berada di Lampung ini? Padahal 2 Kris lainnya ada padaku. Kris yang mana Gus? Tanya Rusdi. Kris Kiai Anggoro Kasih dan Kris Kiai Halimunan. Terang Bagus pada Rusdi. Aku gak habis pikir kamu bisa mengambil dari polisi itu dari jarak jauh. Memangnya ada ilmu seperti itu? Tanya Prasetyo. Mungkin ada Pras, tapi aku gak punya ilmu seperti itu. Aku hanya berdialog dengan penunggu kerisnya dan mengatakan kalau 2 saudaranya ada padaku. Kalau ia mau bertemu saudaranya ya silahkan ikut aku. Aku sendiri tadinya tak yakin Kris itu mau ikut, tapi nyatanya mau juga. Terus Krisnya mana sekarang? Aku mau lihat. Kata Rusdi penasaran, ingin membuktikan kebenaran ucapan sahabatnya. Di kamar, di dalam tas. Lah, kan kita sejak sampai tadi belum masuk kamar, tapi langsung duduk di sini. Rusdi bingung. Kris itu sendiri yang masuk ke dalam tasku, goblok. Prasetyo tertawa. Kalian ini ya, dari dulu gak pernah berubah. 2 sahabat yang sering berantem, saling caci, tapi kemana-mana selalu berdua. Yongene hari Surabaya Pras. Beginilah anak Surabaya Pras. Kalau sudah akrab terkadang batasan itu mulai samar. Saling caci yang kata orang lain terdengar kasar, itu justru bagian dari keakraban. Bukan begitu Cuk. Kata-kata Bagus yang terakhir tadi diarahkan pada Rusdi. Asu, sungut Rusdi yang disambut dengan tawa lepas Prasetyo dan Bagus. Demikian tadi sebuah cerita Bangkitnya Kuntilanak bagian yang ke-10 dalam episode Menguak Tirai Gelap. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk mendengarkan podcast ini, dan kita akan bertemu kembali pada Bangkitnya Kuntilanak episode yang ke-11 pada video berikutnya.